Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswi hebat. Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan laju reaksi, di mana pada kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai cara menentukan persamaan laju reaksi, tetapi dengan data-data dari percobaan yang konsentrasi reaktannya ada yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk menentukan persamaan laju reaksi jika ada salah satu konsentrasi dari reaktan tidak ada yang sama. Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Untuk menentukan persamaan laju reaksi, jika kita menemukan data seperti contoh berikut, tidak usah khawatir atau tidak usah merasa itu hal yang susah, karena langkah-langkahnya sama seperti kalau kita menentukan persamaan laju reaksi dari data yang konsentrasi reaktannya ada yang sama. Kita lihat cara menentukan persamaannya. Langkah yang pertama yaitu kita membuat persamaan laju reaksi secara umum, di mana R atau rate atau laju reaksi adalah perkalian dari tetapan laju reaksi atau K kali konsentrasi reaktan. Di situ yang ada adalah A pangkat X itu order reaksi terhadap A, kalikan B pangkat Y, yaitu order reaksi terhadap B. Pada data, di situ order reaksi yang paling gampang dulu yang kita cari, yaitu yang misalnya kita cari A, maka yang tetap adalah B. Karena B tidak ada yang sama, maka kita kebalik, kita cari dulu order reaksi B, karena di sini A-nya ada yang tetap. Berarti kita masukkan order reaksi dari B adalah Y, kita misalkan Y. Jadi untuk mencari Y, maka kita pakai data A, di mana data A ada yang tetap, yaitu pada data 1 dan 3. Sehingga laju reaksi pada data 3 dibagi laju reaksi pada data 1 sama dengan K per K kali konsentrasi A pada data 3 dibagi konsentrasi A pada data 1 pangkat X. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi dari B, di mana pada data 3 kita masukkan B pada data 3 dibagi dengan konsentrasi B pada data 1. Dipangkatkan order reaksi dari B, yaitu kita misalkan sebagai Y. Masukkan data yang ada, di mana R3 adalah 9X, R1 atau laju reaksi 1 adalah X, kemudian K dibagi K kali konsentrasi A pada data 3 adalah 0,1, sedangkan A pada data 1 adalah 0,1. Kemudian kita pangkatkan X, yaitu order reaksi terhadap A. Sedangkan order reaksi konsentrasi B adalah 0,3 pada data 3, kemudian 0,1 pada data 1. Kita pangkatkan Y. 9X dibagi X, maka X-nya bisa dicoret. Tinggal 9. K dibagi K adalah 1. 0,1 dibagi 0,1 adalah 1, pangkat X. Kita ingat kembali, angka 1 pangkat berapapun adalah 1. 0,3 dibagi 0,1 adalah 3, pangkat Y. Sini 9 sama dengan 3 pangkat Y. Kita ingat 9 adalah 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Sehingga Y adalah 2. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9. Maka ketemu order reaksi terhadap unsur atau zat B. Setelah ketemu order reaksi dari
ZB, maka kita lanjutkan untuk mencari order reaksi terhadap ZA. Untuk mencari order reaksi terhadap ZA, caranya sama dengan mencari order reaksi terhadap zat B, hanya saja karena di sini konsentrasi B tidak ada yang tetap, maka kita cari cara lain, yaitu kita gunakan data yang ada, tetapi yang belum kita gunakan untuk mencari order reaksi terhadap zat B. Kalau tadi kita gunakan data 1 dan data 3, maka sekarang kita gunakan data 1 dan data 2. Kita masukkan secara dalam persamaan umumnya, yaitu laju reaksi R pada data 2 dibagi R pada data 1 sama dengan K dibagi K kali konsentrasi A pada data 2 dibagi konsentrasi A pada data 1 pangkat order reaksinya dikalikan konsentrasi B pada data 2 dibagi konsentrasi B pada data 1 pangkat Y, yaitu order reaksinya. Kemudian kita masukkan R2-nya adalah 8X dibagi X sama dengan K dibagi K kali konsentrasi A pada data 2 adalah 0,2, pada data 1 adalah 0,1. Pangkat X atau order reaksinya. Sedangkan konsentrasi B pada data 2 adalah 0,2, pada data 1 0,1, pangkat Y tadi sudah ketemu adalah 2. 8X dibagi X adalah 8, kemudian K dibagi K adalah 1, 0,2 dibagi 0,1 adalah 2, pangkatnya X, 0,2 dibagi 0,1 adalah 2, pangkat 2. 8 sama dengan 1 kali 2 pangkat X, 2 kuadrat adalah 2 kali 2 yaitu 4. Di sini 4 adalah sebagai pengali, kalau kita pindahkan ke ruas kiri maka dia adalah sebagai pembagi. 1 kali 2 pangkat X adalah 2 pangkat X. 8 dibagi 4 adalah 2. 2 sama dengan 2 pangkat X. Maka X adalah 1. Setelah ketemu order masing-masing zat yang bereaksi atau reaktan, maka kita tuliskan persamaan laju reaksinya R sama dengan K kali A pangkat 1, kita tidak usah tuliskan, kemudian kali B pangkat 2. Nah, inilah persamaan laju reaksi jika pada data ada salah satu konsentrasi zat yang tidak diketahui. Untuk menjawab pertanyaan B, yaitu menghitung berapa harga K dari reaksi tersebut, maka kita lihat pembahasan sebagai berikut. Karena R-nya sudah diketahui atau laju reaksinya sudah diketahui, yaitu R sama dengan K kali A pangkat 1 kali B pangkat 2. Dari laju reaksi ini, kita lihat datanya ada 3. Kita pilih salah satu yang paling gampang, misalnya data yang nomor 1. Kita masukkan X sama dengan K atau tetapan laju reaksi kali A pada data 1 yaitu 0,1 pangkat 1 kali B pada data 1 adalah 0,1 pangkat 2. Kemudian kita pindahkan K-nya. K sama dengan X dibagi 0,1. 0,1 kali 0,1 atau 0,1 kuadrat adalah 0,01. Sehingga K sama dengan X
dibagi 0,001 atau X dibagi 1/1000. Sehingga ketemu K sama dengan X kali 10 pangkat 3. Karena di sini kalau kita pindahkan menjadi X kali 1000. Atau 1000 itu 10 pangkat 3. Nah, inilah harga tetapan laju reaksi dari contoh soal yang kita bahas. Pada penentuan persamaan laju reaksi, ada beberapa jenis soal. Jenis yang pertama, itu diketahui data percobaan di mana konsentrasi reaktannya ada yang sama. Untuk tipe yang kedua, data percobaan, konsentrasi atau salah satu konsentrasi reaktannya ada yang tidak sama. Untuk jenis yang ketiga, tidak berupa angka pada data percobaan, tapi berupa data kalimat. Kita lihat contoh berikut. Nah, di sini diketahui suatu reaksi A direaksikan dengan B menghasilkan produk atau hasil. Kemudian dari data di sini bila konsentrasi A dinaikkan menjadi 3 kali dan konsentrasi B tetap, maka laju reaksi menjadi 3 kali lebih besar. Sedangkan data yang kedua, jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih besar. Nah, bagaimana untuk menentukan persamaan laju reaksinya? Kita lihat pembahasan berikut. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksinya, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ya, langkah yang pertama adalah kita buat persamaan laju reaksi secara umum, di mana R adalah K kali A pangkat X kali B pangkat Y, di mana A dan B adalah reaktan dari persamaan reaksi tersebut. Pada data 1, bisa kita buat persamaan matematikanya, yaitu di sini A 3 kali, hanya 3 kali A, pangkatnya X, kemudian B-nya tetap, berarti tetap B, sedangkan laju reaksinya menjadi 3 kali lebih besar. Kalau laju reaksi secara umum adalah R, maka kalau 3 kali lebih besar menjadi 3R. Jadi data 1 bisa kita tulis menjadi 3R sama dengan K kali 3A pangkat X kali B pangkat Y. Sedangkan pada data 2, di sini laju reaksinya 27 kali lebih besar, berarti kita bisa tuliskan 27R sama dengan K kali di sini A dinaikkan 3 kali berarti 3A pangkat X. Sedangkan B juga dinaikkan 3 kali menjadi 3B pangkat Y. Untuk selanjutnya, kita akan memilih dari persamaan umum, kita pasangan dengan salah satu data. Misalnya kita ambil pasangan pertama, ini pasangan pertama, kemudian ini pasangan kedua. Kita teruskan dulu yang pertama. 3R dibagi R di sini sama dengan K dibagi K kali 3A dibagi A, kita pangkatkan X. Kemudian di sini B dibagi B, pangkat Y. 3R bagi R, R-nya habis, jadi 1 kan, R bagi R itu 1, berarti ketemu 3. K dibagi K adalah 1, 3A dibagi A, A-nya dicoret jadi tinggal 3. Pangkat X, B dibagi B adalah 1. Sehingga ketemu 3 sama dengan 3 pangkat X. Berarti X harganya adalah 1. Data yang pertama sudah kita temukan besaran order reaksinya, maka kita ambil yang kedua, pasangan yang kedua, yaitu 27 R dibagi R sama dengan K dibagi K, di sini K dibagi K, 3A dibagi A, kita tuliskan 3A dibagi A, pangkat X, X-nya ketemu 1, kemudian di sini 3B dibagi B, pangkatnya adalah Y. 27R dibagi R, R-nya habis atau tinggal 1, maka ketemu 27. K dibagi K adalah 1.
3A dibagi A adalah 3, pangkat 1. Kemudian di sini 3B bagi B adalah 3. Pangkatnya Y. 3 sebagai pengali pindah ruas menjadi pembagi, yaitu 27 dibagi 3 sama dengan 3 pangkat Y. 27 dibagi 3 adalah 9 sama dengan 3 pangkat Y. 9 adalah 3 kuadrat, berarti 3 pangkat 2, maka Y-nya adalah 2. Setelah ketemu order reaksi dari masing-masing zat, maka bisa kita tuliskan laju reaksi secara umum, yaitu R sama dengan K kali A pangkat 1, tidak usah kita tuliskan, kemudian kali B pangkat 2. Nah, inilah cara mencari persamaan laju reaksi jika soalnya berupa literasi seperti contoh tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.